Baik, selamat siang Pak Satya. Katanya Pak Satya ada yang mau diceritakan, benar begitu? Oke, selamat siang Ibu. Ya betul Ibu. Jadi saya ada yang mau saya sampaikan sebenarnya Ibu. Nggih, mungkin kita tidak banyak punya waktu nggih Pak Satya, kira-kira kita punya waktu sekitar 15 menitan untuk berdiskusi. Apa yang ingin Pak Satya sampaikan? Oke, sebelumnya terima kasih nih Ki atas waktunya Ibu. Jadi begini Ibu, ini terkait dengan salah satu murid saya yang jadi salah satu murid saya ini ada yang bolos saat saya mengajar. Nah, sudah beberapa kali anak ini bolos dalam pelajaran saya. Saya jadinya bertanya-tanya nih dalam diri saya, apa sih yang sebenarnya kira-kira penyebabnya nih, anak ini sering bolos? Oh, berarti, jadi bisa saya garis bawahi, bahwa permasalahan Pak Satya ini bagaimana mengatasi anak yang bolos agar kembali disiplin ada di kelas ya? Nah, kalau Oke, kita yang ya duluan Ibu, itu sebentar yang masuk menjadi langsung pemikiran saya. rugi juga jadinya gitu loh. Baik, Pak Itu yang Satya, saya pikirkan kira-kira gitu. dari Kalau saya percakapan sama ini apa yang sendiri Pak lagi Satya gimana? harapkan? Bocor bang. Eh, dari dari percakapan ini saya berharap saya ingin mendapatkan apa ya istilahnya terdapat perubahan pada anak tersebut. Apa nama ininya Yang tadi. tadi? Oke, baik, tadi Pak Satya berharap agar ada perubahan pada anak tersebut. Perubahan seperti apa yang Pak Satya harapkan dari anak tersebut? Iya Ibu. Jadi saya berharap anak ini berubah. Jadi saya berharap anak tersebut kembali disiplin, ada di kelas sesuai dengan jadwal atau tata tertib yang ada. Dan mau menyadari bahwa perilaku membolos tersebut sebenarnya tidak bagus. Bu Indra sudah siap, saya akan mulai sekarang. Selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain sebenarnya kalau misalkan mereka bolos ini dari sekolah. Nah dia bisa menjadi Bu Indra sudah siap. ketinggalan pelajaran lah istilahnya karena sering bolos dan akan mengakibatkan penurunan prestasi akademik juga, terus bisa mengganggu pembelajaran teman-temannya dan tentunya juga akan merugikan sekolah tentunya, selain diri sendiri. Seperti itu Bu. Eee baik Pak Satya, berarti ini, Bapak harapkan itu adalah kondisi ideal yang Bapak harapkan ya? Eee, itu kalau kondisi ideal kita berharap anak-anak dapat nilai 10 nggih. Tapi kalau menurut Bapak, anak tersebut Bapak kira-kira identifikasi dari keterlambatan dia atau bolosnya dia itu Bapak kasih nilai berapa dia? Menurut saya nih Bu ya, jadi menurut saya anak tersebut karena sering bolos ada di apa ya, ada di level 4 gitu ya. Oh, nilai 4. Berarti lumayan ya Nilai Niki 4. sering bolos anaknya ya. Ya Bu. Nanti, yang Bapak harapkan, nanti anak-anak ini biar dapat nilai berapa? Kalau nanti Bapak sudah, dapat ceritanya yang Bapak harapkan nanti ke depan untuk selanjutnya. Apa namanya tidak Ya. fokus menjadinya. Jadi saya selaku guru di sini, saya berharap bisa membuat dia ini berada di nilai level 8 lah. Eh, dari 8 itu setidaknya bisa menjadi 10 nantinya. Karena saya menyadari perubahan itu perlu apa ya namanya, perlu proses. Jadi setiap perubahan kan perlu proses. Nggih, baik, baiklah Bapak menginginkan dia udah mendapat nanti, level nilai 8 ya, artinya ada perubahan yang lumayan signifikan. Baik, agar terjadi perubahan itu kira-kira Pak Satya usaha-usaha apa saja yang, akan Pak Satya lakukan? Nggak diisi. Ya, ya baik Bu. Jadi sebenarnya ini masih saya pikirkan Jadi tentang ini Bu Indra, yang akan saya lakukan. cakupan Jadi mungkin saya akan berdiskusi dengan wali apa kelasnya. yang kira-kira Bu Indra ingin dapatkan Oh, dari nggih, percakapan berdiskusi kita dengan wali kelas. hari ini. Baik, berdiskusi dengan wali kelas. Selain itu, apa Pak Satya ada langkah-langkah lain yang ingin Pak Satya lakukan, artinya strategi, langkah-langkah yang bisa nanti, mengatasi permasalahan tersebut atau pernah Pak Satya punya strategi mengatasi permasalahan lain dengan siswa yang nyaman atau yang efektif Pak Satya, lakukan itu dan bisa mengatasi, permasalahan ketika, ada permasalahan lain, yang berkaitan dengan siswa. Mungkin ada yang lain? Baik, oh ya Bu, mungkin saya akan mencoba berdiskusi dengan guru mapel
lainnya yang tentunya yang mengajar di kelas tersebut, dan saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan guru BK, guru BK yang menangani si anak tersebut. Eh, ya, tadi Pak Satya sudah merencanakan akan berdiskusi dengan guru mapel lain, berdiskusi dengan wali kelas, begitu juga dengan guru BK. Kira-kira yang mana lebih nyaman atau mungkin yang lebih dulu Pak Satya lakukan atau akan dikerjakan yang rasanya lebih mudah dulu untuk dikerjakan? Baik Bu, mungkin yang lebih dulu saya coba lakukan adalah berbicara dengan guru mapel lain. Saya akan mendiskusikan bagaimana perilaku anak tersebut pada pembelajaran yang lain. Nah, kemudian membicarakannya dengan walinya. Nah, setelah berbicara dengan wali mengenai perilaku anak tersebut, baru saya bersama wali berbicara dengan guru BK. Itu rencananya. Berarti di sini Pak Satya akan berkolaborasi dulu ya dengan guru mapel lain, kemudian berkolaborasi dengan wali dan guru BK untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kira-kira ini Pak Satya akan memulai melakukannya kapan? Kapan akan merealisasikannya? Ya, jadi yang saya lakukan ini tentunya secepatnya Ibu. Jadi bisa mulai besok saya akan coba bicara dulu dengan guru mapel lainnya. Mulai besok. Oke, bagus. Ya, bagus sekali Pak Satya sudah berkomitmen, sudah punya rencana waktu untuk mengerjakan itu. Kira-kira Pak Satya ini ada perlu bantuan atau perlu bantuan apa saja, atau minta kebantuan atau minta bantuan kepada siapa saja untuk menjaga komitmen tersebut? Untuk menjaga komitmen ini, mungkin saya nanti akan saya berharap ada kolaborasi dengan wali dan juga guru BK. Istilahnya supaya tetap menjaga komitmen saya. Baik, bagus sekali Pak Satya. Yang sudah Pak Satya sampaikan, kemudian dari percakapan ini, dari percakapan ini apa yang sudah Pak Satya dapatkan dari percakapan ini? Dari percakapan ini saya akan berkolaborasi dengan guru mapel lain, terus wali juga, dan guru BK untuk mengatasi permasalahan murid yang bolos. Baik, syukurlah Pak Satya sudah mendapat gambaran untuk mengatasi permasalahan murid yang bolos. Mengatasi masalah murid yang bolos. Oke, saya tunggu cerita Pak Satya setelah berkolaborasi dengan guru mapel lain, wali, dan guru BK. Kemudian mungkin percakapan kita cukupkan sampai di sini dulu. Pak Satya, mungkin sampai saya akan menunggu ini bagaimana hasil kolaborasi Pak Satya dengan guru mapel lainnya, juga nanti bisa jadi bahan masukan juga nanti buat saya. Baik, kita cukupkan dulu percakapannya sampai di sini, sampai bertemu di pembicaraan berikutnya ya Pak Satya. Ya, baik Ibu. Yang terima kasih banyak nih Ibu atas waktunya Ibu. Jadi terima kasih untuk berbagi ceritanya hari ini. Jadi saya mohon izin Bu. Sama-sama Pak Satya. Ibu. Mungkin boleh gini ya Pak ya, kan diminta refleksinya umpan balik. Umpan baliknya itu diambil sekarang, apa diminta sekarang atau nanti aja terakhir, atau sekalian aja sekarang ya, mumpung waktunya tiang masih lumayan ya? Iya, masih 5 menit Bu. Boleh begitu ya? Masih 5 menit Bu, silahkan. Oke. Pak Satya, yang kalau di lembar refleksi itu kan ada dimintain bagaimana perasaan Koci, yang minta bagaimana perasaan Pak Satya ketika tadi melakukan coaching atau ketika jadi coaching? Jadi perasaan saya setelah menjadi coaching di sini tentunya akan mendapatkan banyak
masukan tentunya dari didiknya. Jadi bagaimana cara saya bertindak ke depannya untuk menangani siswa yang bermasalah di sekolah. Setidaknya dengan berbicara pada teman selaku coach di sini yang mungkin ya, saya menjadi lebih teratur untuk melakukan hal yang harus saya lakukan ke depan. Setidaknya ada ada pegangan, jadi apa yang akan saya lakukan ke depan untuk mengatasi permasalahan dengan anak didik. Itu. Oke, terima kasih Pak Satya atas umpan baliknya. Semua Ibu. Oke. Waktu yang kembalikan kok foto gini ya ke kelas ya. Iya. Iya. Baik, terima kasih atas praktik coachingnya. Selanjutnya yang jadi coach adalah Pak Satya dan coachingnya adalah saya sendiri. Kira-kira itu dari solusi yang Bu Indra temukan itu Silahkan Pak Satya. Dek, ini lu rekam nih. Raga tadi apa nih? Coaching dia? Coach, maaf. baiklah Bu Indra. Oh, jadi coach ya? Ya. Nah, nanti edit again video nah, kalau edit video. Oh, nah. Oke, deh. Dilanjut deh. Tahu apakah Bu Indra bisa tidak mengimplementasikan pembelajaran seperti yang Bu Indra inginkan. Kerja maluan dia? Iya. Ya, terima kasih banyak ya Bu Indra. Halo, selamat siang Pak Gede. Ada apa nih siang-siang kesini? Ada yang bisa saya bantu Pak De? Selamat siang Pak Satya. Aduh, saya lagi banyak masalah ini. Ini salah satu masalah saya. Kemarin tadi saya ngajar di kelas 12 MIPA 3. Salah satu siswa atas nama Arya, dia tidak hadir di kelas saya. Setelah saya cek, ternyata dia di kantin tidak ikut pembelajaran saya. Saya sangat kesal sekali dengan siswa itu, Pak Satya. Oke, oh gitu. Jadi hal tersebut yang ingin tadi bicarakan. Iya Pak. Tentang apa? Istilahnya kayak anak-anak yang lebih banyak di kantin. Iya Pak. Ya. Satu siswa saya malah ke kantin ketika saya ngajar dan tidak ke kelas lagi. Saya sangat kesal. Ya. Jadi istilahnya mungkin bisa saya garis bawahi tentang permasalahan Pak De ini. Jadi bagaimana caranya mengatasi anak-anak pada saat pembelajaran kita biar anak-anak tersebut tidak banyak di kantin, itu kan Pak De ya? Iya, saya ingin siswa saya tidak bolos ketika saya ngajar Pak. Baik, jadi kira-kira dari percakapan ini, dari percakapan yang akan kita lakukan nanti ini, apa yang Pak Gede harapkan? Saya berharap siswa saya itu ketika saya ngajar ada di kelas dan mau mengikuti pembelajaran saya, Pak. Ya, jadi tentunya Pak Gede berharap seperti itu ya. Terus perubahan seperti apa yang Pak Gede harapkan nantinya? Saya berharap anak-anak tersebut ikut kelas, ya. Pertama, setidaknya siswa saya ketika saya masuk mereka ada di kelas dan mengikuti pembelajaran yang kami lakukan, dan mereka itu tidak terus ke toilet dan ujung-ujungnya mereka nongkrong di kantin nggak balik lagi. Nah, saya inginnya siswa saya itu tetap di kelas mengikuti pembelajaran saya. Iya. Jadi saya rasa harapan dari semua guru kan seperti itu Pak ya. Iya Pak. Anak-anak itu tetap ada di kelas pada saat kita belajar. Jadi berarti yang Pak Gede harapkan itu bisa dibilang sebagai kondisi ideal Pak De ya. Dari siswa yang nilainya 10, anggaplah seperti itu. Jadi untuk anak tersebut kalau diidentifikasi level nilainya, kira-kira Pak De kasih nilai berapa Pak De? Untuk posisinya yang sekarang Pak, ya saya berikan 5 saja, sudah sangat menjengkelkan siswa tersebut. Ya tentunya anak-anak tersebut sangat menjengkelkan jadinya ya. Jika menurut Pak D, apa istilahnya,
nanti anak tersebut mengalami perubahan sikap lah istilahnya ya. Pak D berharap anak tersebut berada di level atau nilai berapa Pak D? Idealnya ya 8 Pak. Ya, 8 Pak D ya. Baik, jadi agar terjadi perubahan tersebut, kira-kira apa yang akan Pak D lakukan? Nah, untuk terjadi perubahan tersebut tadi, Hmm, saya apa ras kira-kira yang akan saya Pak D ras lakukan? iya, saya rasa saya terlalu keras mungkin kepada siswa tersebut. Saya tidak introspeksi diri. Mungkin siswa tersebut bosan dengan cara saya mengajar atau tugas-tugas yang saya berikan. Ya, saya ingin bertemu dengan siswa tersebut didampingi dengan eh, wali kelas dan guru BK. Jadi apa istilahnya Pak D berharap terjadi perubahan pada anak tersebut, terus memanggil siswa tersebut, terus bertemu dengan wali si anak ini dan juga dengan wali BK kan Pak D ya. Iya, iya Pak. Jadi intinya berdiskusi Iya, untuk mencari jalan yang terbaik mengenai masalah si anak tersebut kan ya. iya Pak. Saya ingin berdiskusi dengan siswa tersebut. Saya ingin tahu kekurangan saya apa sebenarnya sehingga dia itu selalu menghindar di pembelajaran saya. Iya. Eh, Berarti ketika nanti Pak Dodi bertemu dengan si anak tersebut, terus didampingi dengan wali juga, terus ada guru BK, kira-kira hal apa saja yang mungkin Pak Dodi nanti apa istilahnya konsultasikan di sana maksudnya bagaimana sih cara penanganan anak ini? Pertama, saya akan menyampaikan masalah yang saya hadapi dari ketika saya mengajar di kelas tersebut dan siswa bersangkutan. Kemudian, saya ingin mendengarkan apa sih yang ada di pikiran siswa tersebut sehingga selalu menghindar di jam pembelajaran saya. Kemudian dari sana saya akan introspeksi diri, apakah ada perlu perbaikan dari kegiatan KBM saya di kelas atau mungkin siswa tersebut memang ada masalah, mungkin masalah pribadi Iya. yang terbawa sampai ke kelas. Ya, jadi intinya bertanya secara personal lah langsung dengan si anak tersebut, tentunya Iya dengan Pak. didampingi wali mereka untuk apa sih sebenarnya permasalahan si anak ini, apakah secara pribadi mungkin kesuka dengan Pak Gede atau bagaimana kan intinya. Ya baik, bagus sekali nih kan Pak Gede. Jadi istilahnya tidak apa ya istilahnya, tidak menjudge seseorang, ini anaknya kayaknya nggak suka belajar. Nah, setidaknya kita sebagai guru kan harus tahu permasalahannya kan. Seperti itu. Bagus sekali Pak Gede. Baik Pak Gede, dari hal yang Pak Gede sampaikan, apa yang kira-kira Pak Gede dapatkan dari percakapan kita berdua ini Pak Gede? Apakah sudah ada solusi kira-kira? Ya, setelah saya melakukan percakapan ini, ternyata Pak Satya membimbing saya untuk menyelesaikan sendiri masalah ini dan saya langsung punya ide untuk introspeksi diri dan mendatangi serta berdiskusi dengan siswa tersebut, baik dengan didampingi guru BK maupun wali kelasnya. Itu. Ya, syukurlah Pak De, itu ada yang harapkan juga. Jadi Pak Kedi sudah mendapat istilahnya kayak gambaran tentang hal yang akan mau dilakukan untuk mengatasi permasalahan murid tersebut. Jadi saya sebagai teman Pak De juga, jadi akan menunggu cerita selanjutnya nih Pak De, bagaimana prosesnya nanti nih Pak De, yang tunggu ceritanya Pak De. Iya Pak, nanti Tia akan cerita lagi tentang masalah yang saya hadapi dan perkembangannya bagaimana. Ya, oke, Pak Gede, mungkin percakapan kita kayak cukup sampai di sini aja Pak De ya. Jadi sampai ketemu nanti pada pembicaraan-pembicaraan selanjutnya Pak De yang mungkin lebih kayak saya pribadi lagi mengenai permasalahan dengan anak-anak didik kita tentunya. Terima kasih Pak De sudah mempercayakan waktunya pada saya Pak De. Iya Pak, terima kasih karena sudah mau menuntun saya dalam menyelesaikan masalah ini. Oke, sama-sama Pak De. Sama-sama Pak De. Oke, kalau gitu jangan kembali dengan Pak De ya ke ruangan dia. Iya Pak, terima kasih banyak Pak.
Oke, sudah ya. Oke, Berapa? waktunya masih lumayan. Oke, apa cari umpan balik jantan? Udah tadi ya umpan balik jantan ya. Perasaan Koci tadi belum ya? Oke Pak Sat, beli bisa umpan balik beli. Perasaan beli. Nanti tiang edit lagi videonya. Perasaan perasaan Bapak setelah coaching ini gitu. Bukan. Bukan coachnya yang nanya ke coaching ya. Coachnya yang nanya Iya. ke coaching bagaimana perasaannya. Oh saya. Setelah di coaching, coachnya yang nanya ke coaching. Siap, Iya. mulai. Pak De, setelah melakukan apa istilahnya kayak gini, bagaimana perasaan Pak Gede setelah melakukan hal-hal tentang mencinta tentang permasalahan pekerjaan gimana? Ya, saya sangat senang dan merasa terbantu Pak, karena saya tidak sendiri dalam menanggung beban ini. Jadi Bapak bisa menuntun saya dalam menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Pak, saya sangat senang sekali. Iya Pak Gede, nikahlah gunanya mungkin saling berbagi cerita Pak De ya tentang permasalahan yang ada di sekolah dan terus yang kita alami juga, biar merasa tetap semangat juga kita mengajarnya, kemudian siswa sama-sama Pak De. Ya, sama-sama Pak De. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya Pak De. Oke, sudah. Makin dia yang jadi coach ya. Kita menit dari Bu Juni Pak, jadi bisa Anda kurang menit ini? berapa Bu tadi? Yang tadi itu sekitar pas coachingnya itu kurang lebih 8,5 menitan. Iya, ya. 8,5 menitan. Iya. Tapi nggak apa-apa ya kurang dari 15 ya. Saya doakan lurus apa yang Nggak tahu. Nggak Mungkin apa-apa. sebentar ditanyakan ya. Enggak. Maksimal itu 15. kesejahteraan psikologi dari diri Ntar lupa ya, yang pindah mungkin dulu ya. Biar nggak barengan sama Indah. apa yang rencana aksi yang ingin ibu lakukan nanti ya. Nanti mungkin setelah ibu melaksanakan itu semua bisa kita ketemu lagi nanti ibu saya juga ingin tahu nih Saya konten. Jadi coaching? Jadi coach sekarang saya. Oke, sama-sama. Jadi coach di sana. Ini dari coach Pak De. Saya dari coach nih, Bu Juni dari coaching. Sebentar lupa. Masih pindah dia. Tadi ke satu ruangan sama ini sama Indah. Barengan jadinya. Iya Bu, tenang Bu. Maaf Bang ya. Iya. Ya. Oke. Oke Pak. Makin nunggu dulu. Sebentar Bu. Makin nunggu. Oke. Halo. Oke. Ya. Oke. Ya, sekarang Jadi. Berarti Raga jadi coach ini dia. ya. Saya beli dari observer beli. Oh, iya ya. Timekeeper. Waktunya. Lihat waktunya. Oke. Oh iya ya. Tapi Raga sih ngerekam deh nah. Sudah ngerekam deh. Nah, beli dini ngerekam, nyap, edit, potong-potong aja. Bang. Nah. Oke, lanjut nih. Sudah ya, mulai. Selamat pagi Bu Juni. Selamat pagi Pak.
Waduh, Selamat pagi Pak Sahri. bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Saya lihat dari tadi Bu Juni ini termenung, tatapannya kosong. Mungkin ada masalah ini. Ya gini Pak, ya sebenarnya saya juga mencari Bapak, ada yang mau dibicarakan. Ini saya ada gini sih, apa namanya, tentang pembelajaran di kelas sih Pak. Anak-anak kelihatan tidak mood belajar seperti itu. Oh iya, ada pembelajaran di kelas tentang masalah pembelajaran di kelas. Eh, Siswa tidak mood itu gimana maksudnya, Bu? Bisa dijabarkan? Maksudnya kurang bersemangat belajar Pak, seperti tidak ada motivasinya, kurang motivasi seperti itu. Oh, berarti bisa saya tangkap. Jadi Ibu bermasalah tentang motivasi siswa dalam belajar fisika. Apakah benar seperti itu, Bu? Ya benar sekali Pak. Pak Gede, Oke, saya ada masalah seperti itu. oke. Eh, Boleh kita gunakan kesempatan hari ini untuk membahas masalah tersebut, yakni membahas tentang bagaimana kita bisa memperbaiki masalah yang Ibu Juni hadapi tentang motivasi belajar siswa. Nah, Gini Pak, ya itulah masalah yang ingin saya carikan solusinya. Bagaimana ya, apa memang hanya di pelajaran saya anak-anak itu tidak bersemangat dalam belajar seperti itu. baik, coba Ibu pikirkan. Nah, kalau masalah ini pasti ada hikmahnya. Eh, Eh, Apakah Ibu bisa menemukan peluang dari masalah yang Ibu hadapi ini, yang Ibu hadapi sekarang? Apa kira-kira peluang atau kesempatan yang akan Ibu dapatkan? Mungkin kalau artinya permasalahan ini nanti bisa terselesaikan, mungkin saya bisa menambah wawasan bagaimana mengelola kelas agar siswa nanti dalam pembelajaran di kelas semuanya berjalan dengan baik. Iya, sangat Pak. Ya, itu saya juga setuju dengan Ibu. Ternyata masalah ini nanti memberikan kesempatan untuk Ibu belajar bagaimana cara mengelola kelas atau motivasi siswa itu agar lebih baik lagi. Nah, saya yakin setiap orang itu pasti punya kekuatan atau kekuatan dalam mengatasi masalah ini. Kira-kira pasti Ibu punya kekuatan atau kelebihan dalam mengatasi masalah ini. Coba pikirkan, Bu, apa kira-kira kelebihan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Dalam hal ini saya menurut saya lumayan punya rasa tanggung jawab, punya komitmen juga untuk mencari cara bagaimana untuk mencari cara untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi sekarang, Pak. Iya, saya percaya Ibu adalah guru yang bertanggung jawab di sekolah ini. Nah, sekarang coba Ibu pikirkan, kira-kira apa solusi dari masalah yang Ibu alami? Saya sempat sih memikirkan Pak bahwa nanti saya berusaha untuk lebih memvariasikan pembelajaran di kelas, mungkin lewat nanti media pembelajaran yang lebih menarik, mengusahakan adanya praktikum untuk mapel yang bisa mungkin nanti untuk konsep-konsep yang bisa dipraktekkan, yang berusaha untuk mencari itu. Kemudian mungkin ada penyelidikan breaking juga. Mungkin sementara itu yang bisa saya pikirkan Pak. Nah, memvariasikan pembelajaran di kelas dan ice breaking. Ya, apakah Ibu sudah pernah menerapkan sebelumnya? Ada sebelumnya saya menerapkan ice breaking, memang lumayan membuat anak itu bersemangat. Cuma ketika ice breaking itu hanya kalau diulang sepertinya mereka tidak tertarik lagi, gitu Pak. Kemudian kalau variasi pelajaran mungkin yang pernah saya lakukan itu baru yang ketika dia memang praktek ya dikasih bekerja kelompok, atau ada memang beberapa materi
yang mereka bisa didiskusikan, ya mereka bekerja secara kelompok. Kemudian ada konten mungkin yang saya bagikan karena pembelajaran juga ada sebagian lewat ada juga media LMS-nya. Jadi materi yang ada diferensiasi konten lah yang pernah saya lakukan. Cuma saya lihat masih hasilnya belum bagus sekali sih Pak. Iya. Kalau jangka waktunya kira-kira Ibu mempersiapkan rencana ini berapa lama Ibu memerlukan waktu? Saya sih berencana ini untuk perubahan ini mau mengerjakan sih rencana nanti pas pembelajaran ini dimulai ya tahun mungkin di semester berikutnya karena ini sudah akhir tahun. Cuma jangka waktunya mungkin lebih saya berharap dalam 2 minggu atau maksimal sebulan adalah perubahan. Iya, sangat tepat ya. Kita punya waktu 2 bulan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ada nggak ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu tetapkan ini? Kalau siswanya yang menurut Ibu yang dikatakan siswa itu berhasil atau motivasi belajarnya meningkat itu seperti apa? Biar kita itu menyesuaikan rencana ada tolak ukurnya. Menurut saya nanti dia ada perubahan mungkin dilihat dari semangat dia ya, atau mungkin nanti saya kasih seperti ya mungkin dari refleksinya bisa saya lihat. Mungkin kalau kemarin tuh sebelumnya dia banyak memberikan tangkapan yang artinya kurang minat, mungkin nanti di refleksi berikutnya dia jadi lebih ada respon positif lah terhadap pembelajaran yang dilakukan. Baik, ya jadi dapat saya tangkap ternyata respon positif nanti pada saat akhir refleksi. Nah, pasti ada gangguan nantinya Bu ya. Setiap rencana yang kita tentukan pasti ada gangguannya. Apakah Ibu punya plan B atau untuk mengatasi gangguan tersebut? Gangguan lebih lama Bu Agung. Lihatnya nanti kepamaran karena pembelajaran kalau artinya tidak bisa dikerjakan secara diskusi kelompok, mungkin nanti saya rencananya kan itu yang divariasi, artinya ketika tidak bisa diferensiasi proses mungkin nanti tidak dipaksakan ya dikamu dulu diferensiasi konten atau mungkin nanti di-diferensiasi produknya. Iya Bu, iya. Terima kasih karena sudah memiliki antisipasi tentang gangguan yang akan nanti Ibu hadapi. Nah, kan Ibu sudah menyusun rencana kegiatan. Apakah Ibu sudah berkomitmen? Apakah Ibu mampu berkomitmen tentang rencana yang Ibu kerjakan? Sudah siap berkomitmen tentang rencana yang Ibu siapkan? Ya saya siap berkomitmen Pak. Saya akan itu dikerjakan sesuai rencana di awal semester. Jadi yang bisa mungkin nanti saya siapkan dulu adalah rencana pelajarannya dengan baik. Oke. Siapa yang nanti pada saat melaksanakannya siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut? Mungkin saya bisa dibantu oleh rekan sejawat sama-sama guru mapel dalam satu tingkat karena kebetulan di kelas 12 ini gurunya ada 2, mungkin itu yang saya selain artinya diri saya sendiri juga teman dari guru mapel untuk
mengajak saya apa namanya? Untuk mengingatkan saya untuk berkomitmen melaksanakan pembelajaran tersebut. Atau bisa juga dari teman CGP yang juga akan mempraktekkan pembelajaran diferensiasi. Oke, terima kasih Bu. Setelah Oh ya, benar. ya setelah kegiatan diskusi ini, eh, hal pertama yang akan Ibu lakukan apa? Kira-kira. Seperti tadi, saya mungkin akan persiapkan rencana pembelajarannya dulu, Berarti di beserta awalnya kalau nanti rencana pembelajarannya dan melihat sarana prasarana apa yang diperlukan. Iya Bu, semangat Bu dalam Oke. menyelesaikan masalah ini. Ibu pasti bisa. Nah, untuk ininya rencana sekarang. gimana sekarang perasaan Terima Ibu? Terima kasih Pak Gede. Nah, Nggih, iya. semoga bisa nih Pak Gede nggih. Iya. Gimana sekarang perasaan Ibu? Apakah sudah lega atau sudah merasa senang? Si Ibu sudah menemukan solusi dari masalah Ibu? Nggih, sangat senang artinya, tentu sangat lega dan bersyukur artinya unek-uneknya sudah keluar dulu, bisa seiring kemudian mendapatkan solusi, mendapatkan langkah-langkah solusi dan mudah-mudahan memang nanti terrealisasi. Jadi intinya saya sangat senang karena sudah dapat berbicara, menyampaikan unek-unek dan mendapatkan solusi untuk permasalahan langkah-langkah solusi untuk permasalahan yang tiang hadapi. Oke Bu, terima kasih Bu. Saya demikian pertemuan hari ini. Saya tunggu kabar baik dari Ibu dalam menyelesaikan masalah ini. Semangat. Oke, terima kasih Bapak juga waktunya. Semoga nanti ketemu. Iya. Sudah Bu nggih. Oke, sudah. 12 menit deh. Lumayan. Ternyata pakai Itu 12. pakai daftar susah pertanyaan itu nggak Tapi? susah nyambungin tiang. Ya, enggak. Itu mungkin kendala kita ya. Iya. Yang juga ada beberapa rasanya juga enggak belum masuk. Artinya lumayan agak tidak mudah ya. Mungkin harus memang dilatih untuk dilakukan berulang-ulang ya. Ya sudah, yang penting kita tahu ilmu tentang Tirta gitu. Oke. Gini juga kita kan terpikir apa langkah selanjutnya karena hal itu belum dilakukan secara biasa. Apa ya langkah selanjutnya? Artinya seperti apa namanya? Enggak lost pembicaraannya. Gitu kayak kaku Bu ya. Kaku berpikir ke apa ya langkah selanjutnya begitu. Jadi emang harus dipraktekkan berulang-ulang baru mungkin gitu ya. Iya. Terjadi deh alurnya itu sendiri. Jadi kendalanya. Ya. Ini kan sudah saya rekam. Apakah dilanjutkan atau kita sudah saya berhenti sampai di sini aja rekamnya? Kayaknya memang ya, tadi kalau dari Blue Handy-nya cuma yang direkam Nike yang bagian coach sama coaching-nya gitu. Nanti Coach sama coaching-nya cuma dia kayak yang juga kurang dari 10 menit ya. Itu apa namanya? Dia kan masih tidak ada apa namanya? Kalau enggak salah sih tidak ada gini waktunya sih ya Pak Gede ya. tidak Artinya waktu yang ditetapkan tidak ada, cuma maksimalnya ditetapkan 5 menit. Iya, Artinya kalau kurang dari itu mungkin ini kalau masalah waktu ya, tapi emang kalau segi isi udah punya cetiang juga enggak. Masih belum ini. Mungkin sebenarnya kita kembangin mungkin lebih, artinya kalau mungkin sudah terbiasa mungkin mengembangkannya itu jadi lebih ini ya, apa namanya, mungkin lebih bisa ya, jadi lebih menggalinya lebih dalam lagi. Kalau kemarin nggak ada kayaknya Bu, minimal waktunya itu. Iya, minimal waktunya. Yang sih tadi juga ngerekam sih Pak Swastike, tapi kalau nanti umpama rekaman tiang kadang kemarin sih ada